Ada dua orang pemuda yang bersahabat. Mereka sama-sama melamar pekerjaan untuk menjadi salesman door to door. Setelah beberapa hari menjalani training di kantor mereka, keduanya pun oleh supervisor mereka dibawa terjun ke lapangan untuk langsung bekerja. Sesampainya di sebuah perumahan, supervisor menyuruh mereka untuk segera memulai menawarkan produk mereka dari rumah satu ke rumah yang lain. Pintu pertama diketuk. Ketika pemiliknya keluar dan tahu bahwa mereka adalah sales, maka bang, pintu dibanting. Pintu kedua pun demikian, selalu mendapat penolakan dan pintu yang ditutup secara kasar. Sampai pada pintu yang kelima, dan ketika sekali lagi pintu masih dibanting, salah satu dari kedua pemuda ini berkata pada sahabatnya, "Hei, saya sudah selesai. Cukup bagi saya. Saya tidak tahan bekerja seperti ini. Kau lanjutkan saja. Saya akan pamit dari supervisor dan akan berhenti bekerja." Sementara pemuda yang satu lagi terus mengetuk sampai pada pintu yang ke-81 yang ternyata tuan rumahnya tertarik untuk membeli. Setelah kembali ke kantor, supervisor yang sedari awal mengawasi mereka bertanya, "Kenapa kau terus bertahan ketika semua pintu dibanting di depan wajahmu, sementara sahabatmu sudah lebih dulu mundur sedari awal?" Jawab pemuda itu, "Pak, sahabat saya masih punya orang tua di rumah yang bisa memberinya makan. Sedangkan saya sendiri bersama nenek saya di rumah. Saya harus bisa menjual produk-produk ini agar kami bisa makan dan bertahan hidup." Apa yang kita lihat dalam video ilustrasi tadi sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang kita alami sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Bahwa sebenarnya alasan dan motivasi kita untuk melakukan sesuatu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Bahwa alasan dan motivasi yang jelas sebelum mengambil sebuah langkah jauh lebih penting daripada langkah itu sendiri. Sebab tidak peduli seberapa keras angin berhembus meniupi layar kapal, tidak akan pernah ada gunanya apabila sang nahkoda tidak mengetahui kemana arah dia harus berlayar. Banyak orang yang mengatakan bahwa memulai sesuatu itu sulit. Saya setuju bahwa memulai sesuatu itu tidak mudah. Namun kesulitan atau tantangan sesungguhnya itu terjadi setelah kita memulai sesuatu, setelah kita berada di tengah jalan kita dalam upaya menggapai apa yang kita inginkan. Itulah sebabnya memiliki alasan dan motivasi yang jelas sangatlah penting. Sebab akan menjadi semacam bahan bakar bagi kita yang memampukan kita untuk bertahan lebih lama ketika kita membutuhkan waktu yang lebih lama atau lebih panjang dari yang kita pikirkan atau yang kita perkirakan untuk mencapai apa yang kita mau. Akan menjadi semacam booster bagi kita untuk kembali berdiri ketika kita terjatuh di tengah jalan, tengah upaya kita untuk meraih apa yang kita impikan. Tanpa alasan dan motivasi yang jelas, kita akan mudah berhenti ketika kita belum juga melihat hasil yang kita harapkan. Tanpa alasan dan motivasi yang jelas, kita akan cenderung memilih untuk tetap berbaring saat kita terjatuh di tengah jalan. Seperti kisah inspiratif berikut ini, yang menunjukkan bagaimana peran dari alasan dan motivasi yang kuat mempengaruhi seseorang untuk tetap bertahan dan kembali berdiri ketika terjatuh di tengah upaya meraih mimpi. Seperti apa kisahnya? Kita lihat berikut ini. Mike Tyson, atau yang kita kenal dengan julukan The Iron Mike, adalah seorang petinju legendaris yang berjaya di tahun 80-an. Setiap kali Iron Mike bertanding, lawan-lawannya tidak ada yang dapat bertahan. Rata-rata lawannya akan tumbang di bawah 5 ronde. Tahun 1990, Mike Tyson harus menjalani laga mandatori atau wajib, yang juga ibarat laga batu loncatan menuju laga besar melawan The Real Deal Evander Holyfield. Memasuki laga ini, Iron Mike datang dengan rekor 37 kali menang tanpa satu kali pun menderita kekalahan. Sedangkan lawannya, James Buster Douglas, datang dengan reputasi yang biasa-biasa saja. Sehingga tidak mengherankan jika semua orang yakin bahwa Iron Mike akan menang mudah. Kecuali satu orang yang tak lain adalah ibu dari Buster Douglas. Ibu dari Buster Douglas hari-hari bekerja di beauty salon. Sehingga setiap berjumpa dengan kliennya atau sahabatnya, dia selalu mengatakan, "Anakku James Buster Douglas akan menang dan memukul KO Iron Mike."
Buster Douglas bahkan sampai berusaha memperingati ibunya. "Mom, ini adalah Iron Mike. Please berhenti mengatakan pada orang-orang di beauty salon kalau saya akan memukul KO Mike Tyson. Sebab sangat memalukan kalau sampai saya kalah." Namun ibunya terus saja mengatakan kalau anaknya akan memukul KO Iron Mike. Beberapa minggu menjelang laga, ibu Buster Douglas jatuh sakit. Dan ketika menjelang ajal, James Buster Douglas yang semula selalu minta ibunya berhenti mengatakan bahwa anaknya akan menang, berbisik pada ibunya dan berjanji, "I will knock him out," dan menjadi juara dunia. Pada tanggal 11 Februari tahun 1990, semua mata tertuju pada Tokyo Dome, tempat berlangsungnya laga. Iron Mike menggempur Buster Douglas, namun Buster Douglas terus bertahan dan mampu melewati 5 ronde. Namun ketika memasuki ronde ke-8, satu uppercut Iron Mike merobohkan Buster Douglas. Dunia bersorak seakan-akan semua telah berakhir. Namun yang tidak disangka, jika lawan-lawan lain tumbang kurang dari 5 ronde dan tak mampu berdiri setelah dijatuhkan oleh Iron Mike, Buster Douglas kembali berdiri dan melanjutkan laga. Sehingga ketika memasuki ronde yang ke-10, James Buster Douglas berhasil memukul KO Iron Mike dan menjadi juara dunia. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa yang membuatnya mampu bertahan segitu lama dan kembali berdiri saat terjatuh. James Buster Douglas berkata, "Saya sudah berjanji pada ibuku." Yang menarik adalah hanya 8 bulan setelah James Buster Douglas menaklukkan Iron Mike Tyson dan menjadi juara dunia, James Buster Douglas harus kehilangan gelar juaranya karena dipukul KO di ronde ketiga oleh The Real Deal, Evander Holyfield. Penampilannya sangat kontras, mengingat apa yang berhasil dia lakukan ketika berhadapan dengan the baddest man on the planet, Iron Mike Tyson. Ini menunjukkan bahwa ketika dia berhadapan dengan Iron Mike Tyson, motivasi dan alasannya untuk menang sangat kuat dan sangat jelas. Maka teman-teman, sebelum mengambil langkah, sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda memiliki alasan yang jelas dan motivasi yang jelas kenapa Anda harus memulainya dan kenapa Anda harus menyelesaikannya. Sebab alasan dan motivasi yang jelas akan memberikan Anda 2 pilihan di tengah jalan, yaitu tetap berdiri atau kembali berdiri saat terjatuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Jangan lupa di komen, di share, dan di like. Jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial, and I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.